Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Evita Putri, NPM 0054 dari kelas 2B PGSD. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai organisasi pemerintah yang berlaku di Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang 1945, lembaga pemerintahan yang berlaku di Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai lembaga-lembaga yang berlaku di Indonesia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pemerintah dan apa itu pemerintahan. Nah, pemerintah merupakan seluruh kegiatan penguasaan negara oleh lembaga pemegang kekuasaan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Nah, selanjutnya apa itu pemerintahan? Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan merupakan seluruh kegiatan penguasaan negara yang biasanya meliputi adanya presiden, MPR, DPR, DPD, PPK, MA, MK, bahkan KY. Nah, itu artinya pemerintahan meliputi ketiga lembaga tersebut. Selanjutnya, di sisi lain pemerintahan itu terbagi menjadi 3, yaitu ada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan ada pemerintahan daerah kota. Nah, langsung saja tanpa menunda waktu lebih lama lagi, saya akan menjelaskan mengenai masing-masing dari lembaga tersebut. Nah, yang pertama ada lembaga legislatif. Lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan yang bertujuan atau memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang. Nah, lembaga yang masuk dalam lembaga legislatif yang pertama itu ada MPR. Nah, di sini MPR sendiri sering kita dengar dengan kepanjangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, perlu kita tahu, sebelum adanya amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Nah, akan tetapi setelah adanya amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan tetap memiliki kedudukan yang sama, akan tetapi berubah nama menjadi lembaga tinggi negara. Nah, MPR sendiri tersusun atas DPR dan DPRD. Selain itu, MPR juga mempunyai wewenang dan tugasnya seperti mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, terus melantik presiden wakil presiden, dan ada menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Nah, meliputi masuk yang kedua, yaitu ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, DPR ini merupakan lembaga yang menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat seperti keluh kesah, bahkan pendapat yang disalurkan melalui suara hati rakyat yang bisa disampaikan kepada lembaga yang ada di pusat mewakili dari DPR. Nah, seperti saya ambil contoh, misalnya ada perubahan peraturan seperti kasus RKHUP tahun lalu. Nah, di sini rakyat bisa menyalurkan pendapat setuju atau tidak setujunya melalui DPR. Terus DPR juga mempunyai tugas serta wewenangnya seperti menyusun dan membahas rancangan undang-undang serta ada menetapkan undang-undang bersama dengan presiden. Nah, yang ketiga ada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, DPRD ini merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di daerah provinsi, daerah kabupaten, bahkan daerah kota yang dipilih melalui pemilihan umum di Indonesia. Terus ada tugas dan wewenang DPRD seperti membentuk peraturan daerah bersama gubernur. Terus ada melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Nah, yang kedua ada lembaga eksekutif atau sering kita dengar dengan pemerintahan pusat.
Nah, lembaga eksekutif ini merupakan lembaga yang mengendalikan dan melaksanakan pembangunan sesuai undang-undang. Nah, oleh sebab itu, lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Nah, presiden sendiri merupakan sebuah kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar yang terbentuk karena adanya usulan oleh partai politik yang kemudian dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Nah, presiden juga memiliki tugas-tugas seperti presiden itu berhak mengajukan rancangan undang-undang. Nah, selain tugas-tugas, presiden juga mempunyai wewenangnya seperti memberikan gerasi atau pengurangan masa hukuman kepada narapidana. Nah, selanjutnya kita lanjut ke wakil presiden. Nah, wakil presiden ini merupakan seseorang yang melanjutkan pemerintahan sekaligus membantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, wakil presiden juga mempunyai tugas-tugas tertentu seperti menggantikan jabatan presiden apabila presiden berhenti, digantikan atau meninggal dunia. Nah, jadi apabila di suatu negara terjadi sebuah masalah, misalkan presiden dalam negara tersebut itu mengalami meninggal dunia. Nah, di sini secara otomatis tugas dan kekuasaan serta wewenangnya presiden digantikan oleh wakil presiden. Nah, selanjutnya dari pemerintahan pusat tadi kita masih terbagi menjadi dua pemerintahan. Ada pemerintahan provinsi serta pemerintahan daerah kota. Nah, pemerintahan daerah provinsi ini biasanya dipimpin oleh seorang gubernur dan juga tersusun dari DPD. Nah, pemerintahan daerah menurut pasal 1 huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memiliki arti sebagai penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Nah, di sini gubernur merupakan kepala pemerintahan yang berada di tingkat provinsi. Nah, tugas dan wewenang gubernur itu meliputi memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Selanjutnya, DPRD di sini yang dimaksud adalah DPRD tingkat provinsi. Nah, DPRD ini merupakan suatu organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah. Nah, DPRD tingkat provinsi ini tersusun atas beberapa perangkat seperti sekretaris daerah, terus ada dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Nah, pemerintahan yang ketiga yaitu ada pemerintahan kota yang biasanya itu dipimpin oleh seorang bupati atau wali kota. Nah, bupati atau wali kota ini merupakan kepala pemerintahan di tingkat kabupaten. Selanjutnya, pada DPRD tingkat kabupaten, dia merupakan suatu organisasi atau lembaga pada tingkat kabupaten yang bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Nah, dari tingkat kabupaten ini kita turun lagi ke tingkat kecamatan. Nah, di tingkat kecamatan ini biasanya memiliki kepala pemerintahan yang sering kita dengar dengan sebutan camat. Nah, di sini camat juga mempunyai tugas pokok yang meliputi pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, dari kecamatan kita turun lagi ke kelurahan. Nah, kelurahan ini merupakan wilayah kecamatan dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah yang dipimpin oleh lurah dan memiliki tugas memperoleh pelimpahan dari bupati atau wali kota. Nah, lurah mempunyai tugas seperti merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan kelurahan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tata kerja kelurahan. Nah, dari kelurahan kita turun lagi ke pemerintah daerah. Nah, di sini tuh
pemerintah daerah yang meliputi seperti RW dan RT. Nah, RW atau rukun warga merupakan lembaga pemerintahan yang tersusun dari beberapa kelompok RT di suatu desa atau kelurahan yang dipimpin oleh satu ketua RW. Nah, adapun RT atau rukun warga merupakan sebuah himpunan beberapa kepala keluarga di setiap desa atau kelurahan yang dipimpin oleh satu ketua. Nah, adapun tugas RT dan RW itu seperti melancarkan pelayanan masyarakat, terus ada memaksimalkan peran serta masyarakat dengan gotong royong maupun swadaya masyarakat dan kegiatan lainnya. Nah, susunan organisasi yang paling bawah sendiri ini merupakan rakyat. Nah, rakyat sendiri terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tingkat di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama untuk membela negara bila diperlukan. Nah, di sini kita masuk ke lembaga yang terakhir, yaitu ada lembaga yudikatif. Nah, di sini lembaga yudikatif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman, tapi lembaga ini itu bebas campur tangan dari siapapun. Nah, yang masuk dalam lembaga ini ada MA, MK, dan KY. Nah, yang pertama yaitu Mahkamah Agung atau sering kita dengar dengan istilah MA. Nah, Mahkamah Agung sendiri merupakan badan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang terdiri atas pimpinan, hakim anggota, paintera, dan sekretaris. Nah, Mahkamah Agung ini mempunyai tugas dan wewenangnya sendiri seperti memeriksa dan memutus serta memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik itu diminta ataupun tidak diminta. Nah, di urutan nomor 2 ada Mahkamah Konstitusi atau sering kita dengar dengan MK. Nah, MK ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun wewenang MK ini seperti menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ada di tatanan nomor 3 yaitu ada lembaga KY atau Komisi Yudisial. Nah, definisi dari KY tersebut merupakan suatu lembaga yang memiliki sifat mandiri dan juga memiliki wewenang dan mengusulkan pengangkatan hakim agung. Nah, wewenang dari KY sendiri meliputi mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim di Mahkamah Agung kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Nah, lembaga yang terakhir dari susunan organisasi yang berlaku di Indonesia adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK ini merupakan badan yang bertugas memeriksa tentang keuangan negara seperti yang dinyatakan pada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anggota BPK ini berjumlah 9 orang yang terdiri atas ketua dan wakilnya, dan sisanya 7 orang itu adalah anggota. Nah, anggota dari BPK sendiri itu dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan pertimbangan DPD dan disahkan oleh Presiden. Nah, tugas dari BPK ini ada pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, pasti banyak kesalahan yang saya ucapkan dari tutur kata saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.